jumpa lagi di channelnya Mariano Masno Jasa Bangunan. Jadi kita akan berbagi cara pembuatan safety tank yang benar ya kawan-kawan. Ini ada dua lubang ya. Ini untuk lubang yang pertama untuk menampung kotoran, dan ini untuk lubang yang kedua ini sebagai peresapan. Dan nanti kita akan jelaskan dengan praktek ya kawan-kawan. Ini saya membuatnya cuma sedikit ya. Ini cuma kedalamannya 1 meter. Dan ini juga 1 meter. Bahkan ini sangat cetek banget ya. Karena pembuatannya benar dan baik, maka ini tidak penuh ya. Ini anti penuh ini. Ini cetek banget ya. Untuk teman-teman, untuk nanti cara membuatnya jangan 1 meter ya, bikin 2 meter atau 1,5, lebih digedein. Ini dari sini menuju ke kloset. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Ini anggap aja sebagai contoh saja ya. Ini dari safety tank yang pertama, dan ini untuk yang kedua sebagai peresapan. Kita mulai dari sini. Ini yang dari arah kamar mandi, dari kloset, lalu disiram kotoran masuk ke sini, masuk ke sini. Untuk tabung yang pertama ini harus rapat. Ini nggak mesti harus bundar ya. Misalkan kotak juga bisa, mau pakai pasangan bata, mau pakai gorong-gorong juga bisa. Intinya kita harus punya 2 sekat. Misalkan pasangan bata kita bikin kotak, lalu tengahnya kita sekat, gitu ya. Misalkan pakai gorong-gorong, kita bikin lubang yang satu, kita bikin lubang lagi yang satunya, jadi 2 lubang. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Untuk lubang yang pertama ini kita harus bikin rapat. Misalkan pasangan bata harus diplaster dan diaci, dikarenakan agar air yang menampung di sini ini tidak bocor. Karena ini sebagai untuk penguraian. Kotoran menampung di sini, direndam di air biar tidak bocor. Di sini akan diproses. Ada bakteri, ada mikroba sebagai pengurai, biar kotoran itu menjadi cair. Setelah cair, dan ini kan kesiram dari sini kotoran, yang airnya tadi akan mengalir ke sini, dan ini sebagai peresapan. Karena ini sebagai peresapan, bagi yang pasangan bata ini tidak usah diplaster dan diaci, tetapi justru dikasih bocoran. Dalam pemasangannya itu dibikin lubang-lubang ya. Untuk bikin lubangnya itu bisa pakai bambu yang dipotong-potong, jadi setiap pemasangan dikasih bambu-bambu. Pokoknya yang penting intinya kita kasih lubang-lubang ya. Misalkan nggak pakai bambu juga bisa. Setiap pemasangan itu dikasih gang, kasih jarak biar bolong. Jadi semakin bolongannya banyak itu semakin bagus. Dan setelah itu ada jalur yang di sini. Di sini itu jalur menuju ke got ataupun ke kali. Misalkan rumah teman-teman itu dekat dengan saluran got ataupun kali. Ini sebagai cadangan saja ya. Misalkan yang penampungan untuk peresapan ini sudah benar-benar tidak mampu, kalau sudah lama bertahun-tahun meresapnya itu kan, misalkan sudah tidak mampu, itu sisa-sisanya itu akan terbuang ke saluran got ataupun ke kali. Jadi untuk menyalur ke sini tuh sudah berwujud air ya, jadi sudah tidak bau. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Misalkan rumah teman-teman itu tidak ada jalur sungai, tapi got pasti ada ya, got pasti ada, disalurkan ke got. Misalkan memang tidak punya, ini tidak dikasih, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi di sini untuk jalur yang pertama, untuk jalur kedua itu kalau bisa dikasih tutup untuk pembuka dan penutup ya, dikasih pembuka dan penutup, berfungsi untuk menyedot jika sewaktu-waktu memang benar-benar penuh. Kalau sudah lama, kalau sudah ratusan tahun ya,
Kalau sudah ratusan tahun, keduanya lebih bagus. Dan dikasih hawa napas ini untuk bernapas. Setelah kalian tutup itu dikasih napas. Jadi misalkan tanah rumahan kalian misalkan berada di kebun yang punya saya, dikasih begini nggak apa-apa. Tapi yang misalkan di rumahnya itu sempit seukuran rumah, misalkan sapi tanknya itu berada di depan rumah, kalau di kota-kota kan biasa di teras ataupun di garasi. Nah itu bisa kita tekuk saja ya, kita masukkan ke dalam tanah, lalu kita alirkan lewat tembok, intinya yang nggak kelihatan ya, lalu kita buang ke atas biar tidak berbau. Karena napas sebagai pembuangan udara ini sangat penting sekali agar saat penyiraman kotoran itu lancar. Dan banyak sekali kita temukan septic tank meledak, yaitu kan dikarenakan tidak ada jalur pembuangan udara sebagai pernapasan. Jadi pembuangan udara untuk napas itu penting sekali ya kawan-kawan. Jangan sampai septic tank kita meledak dan bisa terjadi kecelakaan saat ada orang di atasnya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, cara membuat septic tank yang benar dan baik, anti penuh. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe.